Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, kita menyambung dalam pembahasan kita pada kitab Risalatul Mu'awwanah tentang keyakinan. Qala musannif rahimahullah taala, nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Musannif menuliskan wa syaitan la yastati' dan syaitan itu tidak akan sanggup dia zunu wa min sahibil hadzal yakin untuk mengganggu atau menggoda atau menjerumuskan orang yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Bal yafirru minhu, bahkan syaitan itu akan menjauh dari orang yang memiliki keyakinan tersebut. Wa yafraqu wa yaqna'u bisalamah, dan syaitan itu lebih memilih cari jalan selamat supaya tidak berjumpa dengan orang yang memiliki keyakinan. Kama qala Rasulullah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, inna syaitan la yafraqu min zilli Umar, kama salaka Umar fajja ila salaka syaitan fajja akhar. Yaitu ketika bahwasanya yaitu sesungguhnya syaitan itu la yafraqu min zilli, lari dari bayangan Umar. Apabila Umar berjalan pada satu jalan, maka syaitan lebih memilih menjauh dan mencari jalan lain supaya tidak menselisihi Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Umar memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada rukun iman, memiliki keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat tergoyahkan. Maka orang yang memiliki keyakinan tersebut, maka dia akan jauh dari godaan syaitan. Wal yakin yakwal wa yahsun bi asbabi. Dan membaguslah keyakinan itu dengan beberapa sebab. Minha, di antaranya, bahwa al-aslu allazi alaihi midar, sebagai sebab utama yang menjadi pokok atau yang paling asal. Ayyuskhil abdu biqalbihi, yaitu seorang hamba yang mendengar dengan baik, menggunakan qalbunya, wa uzunihi, menggunakan telinganya, ila istima'il ayat, pada ayat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, wal ikhbarid dalatu ala jalalih, yang menerangkan tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalihi wa azimatihi wa kibriyaihi, yaitu kesempurnaan Allah, yang menerangkan tentang kebesaran Allah, wa an amri wa sultani wal qahar, yang mana ayat-ayat tersebut menerangkan tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, sehingga menambah keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah itu memiliki keagungan, kebesaran, kesempurnaan, keesaan dan keperkasaan. Wa ala sidqi rasuli wa kamalihim wa ma uridu bihi minal mu'jizat. Dan melalui perantaraan kalamnya para Rasulullah dengan kesempurnaan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-rasulnya. Kama halla bi mu'aidihim min anwa'il 'uqubah, dan apa-apa yang menimpa orang-orang yang menentang Rasul karena tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul. Nah, yang pertama ini cara sebab kita meningkatkan iman, yaitu dengan membaca, mengkaji, dan memahami Al-Quran, serta membaca, mengkaji, dan memahami sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita juga mengkaji bagaimana nasib ataupun kedudukan orang yang menentang dakwah Rasulullah. Maka dengan begitu, dengan sendirinya akan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah melalui sebab yang pertama, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Wa ila kauni hazal amri kafiyan fi ifadatil yakin, dan keadaan perkara ini adalah untuk memberi faedah pada keyakinan kita, fi ibadatil yakin, sebagaimana al-isyaratu biqaulihi, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam kitabnya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepada mereka yang dibacakan juga kepada mereka. Artinya turunnya Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita untuk meningkatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai pedoman untuk meningkatkan keyakinan kita? Maka jawabannya sebenarnya Al-Quran itu pun sudah cukup sebenarnya untuk meningkatkan keyakinan kita. Makanya musannif itu menempatkan Al-Quran pada sebab yang pertama dalam meningkatnya keyakinan seseorang. Karena Al-Quran itu berisi tentang perintah, larangan,
berisi tentang kisah-kisah, berisi tentang pedoman-pedoman hidup bagi manusia. Yang sebagaimana kita ketahui lah, bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini memiliki bukti yang nyata bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Maka atas dasar ketidakmampuan manusia itu untuk menyerupai dengan Al-Quran dalam bentuk tulisan atau syairnya, maka sudah seharusnya benar-benar Al-Quran itu menjadi sebab bagi kita untuk meningkatkan keyakinan.